ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu GPI hebat yang sudah berhadir bersama-sama kita pada ruang tataya malam hari ini ya. Alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan untuk belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Sharing, berbagi sedikit lah yang saya tahu karena di sini masih ada senior-senior saya. Kalau boleh saya intip-intip ini ada Pak Sugianto, kayaknya saya kenal, tapi nggak tahu saya benar atau enggak sepertinya. Kemudian di sini ada senior saya juga ya, Dr. Dahlinar. Kemudian fasilitator yang lainnya ada Ibu Eli, ada Ibu Nisa juga, ya. Semuanya banyak pengalamannya ya Bapak Ibu. Jadi kita insya Allah sharing saja malam hari ini. Mungkin apa yang saya pernah ketahui Bapak Ibu juga sudah paham sebenarnya, sudah tahu. Tapi nggak apa-apa kita ulang bersama. Dan andai kata mungkin nanti penyampaian saya ada yang kurang tepat atau keliru, saya mohon maaf ya. Saya juga masih belajar ya Bapak Ibu, karena terkait dengan modul ajar ini sangat banyak sekali ya, karena jantungnya proses pembelajaran itu ada di modul ajar yang setiap hari kita laksanakan di dalam kelas. Jadi syukur alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan ya bersama-sama sharing. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita yang selalu bersalawat kepada beliau mendapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat berkat salawat yang selalu kita lantunkan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tim fasilitator BIMTEK IKM Akpai Sumatera Utara atau memulainya kemarin kita dengan sosialisasi RHK ya. Kemudian dilanjutkan dengan trik dan tips lulus validasi aksi nyata. Kemudian malam kemarin sesi ketiga Bapak Ibu juga sudah diperkenalkan dengan bagaimana membuat aksi nyata melalui media Canva ya. Dan malam hari ini sesi yang terakhir kita coba sama-sama berselancar tentang modul ajar. Nah nanti jika dirasa Bapak Ibu dan mungkin kita semua sudah bisa membuat modul ajar secara mandiri, kemudian modul ajar itu bisa kita coba daftarkan di PMM Bapak Ibu. Di PMM kita sebagai kontributor tentu saja melewati beberapa seleksi yang sudah disediakan oleh tim kurasi dari PMM. Nah, jika kita berhasil mendapat centang hijau, itu tandanya kita sudah lolos kontributor modul ajar atau perangkat ajar, dan Bapak Ibu berhak mendapatkan poin di e-kinerja ya, di e-kinerja di RHK. Nanti bisa kita lihat berapa poinnya. Jadi kontributor modul ajar. Ya, itu poinnya tinggi kalau saya nggak salah 24. Karena itu sudah bisa dikonsumsi jutaan guru ya Bapak Ibu. Sudah centang hijau. Artinya memang sudah dipublikasikan dan sudah dikonsumsi oleh jutaan guru. Jadi diberikan poin sebanyak 24. Nah, malam hari ini coba kita sama-sama membuat modul ajar. Saya tahu Bapak Ibu pasti sudah punya modul ajar semua, ya kan? Pasti. Karena kalau mau melaksanakan pembelajaran kita harus punya modul ajar, ya. Dulu namanya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Setelah kurikulum merdeka maka disebut dengan modul ajar. Ya Bapak Ibu, saya coba share screen ya. Kelihatan, Bu Nisa? Lihat. Iya. Murni kelihatan.
Iya, kelihatan ya, alhamdulillah. Penyusunan modul ajar, iya Bapak Ibu lihatnya di sini-sini aja lah ya. Di cover-covernya aja. Mohon maaf saya nggak bisa kameranya, nggak tahu kenapa masalahnya. Bapak Ibu, saya bertugas di SMA Negeri 13 Kota Medan. Mungkin beberapa waktu yang lalu ada yang sama ya, satu room ketika kegiatan IKM Akpai Madinah ya. Mungkin saja ada yang satu room pada malam hari ini. Jadi yang sudah pernah satu room bertemu bertatap maya, alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam hari ini. Bertugas di SMA Negeri 13 Medan sejak tahun 2021 sampai sekarang. Kemudian sebelumnya saya bertugas di SMA Negeri 1 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai sejak tahun 2009 sampai 2021 ya. Jadi di sini ada teman-teman dari Serdang Bedagai, Bu. Salah satunya Bu Hairunisa, salah duanya Bu Eli Pasaribu ya. Itu dari Serdang Bedagai, kami satu daerah kemarin, hanya saja saya mutasi. Kemudian kami juga sama-sama di pelatih provinsi PPKB GPAI tahun 2021 bersama Ibu Eli Pasaribu, juga bersama Ibu Hairunisa, dan juga bersama Bapak Ketua Akpai Sumut, Bapak Ahmad Taufik Nasution. Jadi sama-sama sebagai pelatih provinsi PPKB GPAI Sumatera Utara. Kemudian yang lain mungkin kami juga sama-sama sebagai pengajar praktik ini ya. Kalau saya angkatan 7, kalau Ibu Eli angkatan 10 kalau nggak salah. Kalau Ibu Nisa angkatan 10, kalau Bunda Dahlinar doktor angkatan 8 kalau nggak salah ya. Nah, jadi semuanya kami sama-sama berkecimpung menyibukkan diri dari pengalaman baru di Kemendikbudristek sebagai pengajar praktik ya. Mungkin saja ya Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan sebagai perkenalan pada malam hari ini. Modul ajar latar belakang kenapa kita perlu menyusun modul ajar. Tentu untuk menjamin terlaksananya pembelajaran pendidikan agama Islam yang bermutu di sekolah, perlu didukung perencanaan pembelajaran yang sistematis. Dulu ya latar belakangnya, kenapa kita sangat penting menyusun modul ajar agar menjamin terlaksananya pembelajaran ya di dalam kelas. Kemudian landasan hukumnya terkait dengan modul ajar, yaitu yang pertama Kemendikbudristek nomor 262 tahun 2022 tentang perubahan Kemendikbudristek nomor 56. Kemudian selanjutnya ada Permendikbudristek nomor 21 tahun 2002 tentang standar penilaian. Kemudian ada juga Permendikbudristek nomor 5 tahun 2002 tentang standar kompetensi lulusan. Kemudian ada Permendikbudristek nomor 7 tahun 2002 tentang standar ISIP. Nah, ini antara lain ya, Bapak Ibu, landasan hukum terkait dengan modul ajar. Kemudian tujuannya, harapannya setelah mengikuti sesi webinar pada malam hari ini, terutama saya dan insya Allah kita semua mampu memahami konsep, kemudian tujuan, kemudian strategi dan prosedur pengembangan modul ajar. Kemudian kita mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Selanjutnya, kita juga mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang dimodifikasi. Kemudian kita mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan. Dan selanjutnya kita mampu menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Ya Bapak Ibu, kalau kita mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah membuat modul ajar secara mandiri, alhamdulillah, artinya dia tahu apa kebutuhan sekolah, kebutuhan peserta didik terkait dengan
proses pembelajaran ya, jadi menyusun secara mandiri. Namun tidak menafikan juga kita boleh memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah ya. Tidak menutup kemungkinan kita sangat boleh memodifikasi modul ajar yang sudah tersedia. Setelah dimodifikasi, lalu kita bisa juga menentukan asesmen atau penilaian yang kita buat. Kemudian mengembangkan bahan ajar dan menyesuaikan tingkat capaian siswa. Oke, Bapak Ibu, boleh ya saya tanya-tanya ya? Boleh lah. Bapak Ibu boleh kontribusinya di kolom chat atau langsung open mic juga boleh. Apakah Bapak Ibu pernah menyusun modul ajar secara mandiri atau memodifikasi modul ajar yang sudah ada? Yang mana kira-kira? Boleh? Boleh bersuara langsung, boleh di kolom chat juga boleh. Modifikasi modul ajar yang sudah ada, Bu. Modifikasi ya, Bu ya. Ya lebih simpel ya, lebih mudah kita memodifikasi modul ajar yang sudah ada daripada buat modul ajar sendiri ya, Bapak Ibu. Baik. Belum buat sendiri. Iya, makanya kita sama-sama belajar ya, Bu ya. Kemudian kira-kira langkah apa saja yang diperlukan dalam penyusunan modul ajar? Kira ada yang ingin open mic? Boleh, silakan. Apa saja sih yang diperlukan ketika menyusun modul ajar? Ada yang bisa menyampaikan kira-kira kita perlunya apa? Kalau mau nyusun modul ajar, apa dulu yang kita perlukan? Kita lihatnya kemana dulu nih? Tentu ke Pak Ari itu Bu Murni ada yang jawab, Pak Ari. Oh, CP katanya. Iya, CP. terlihat capaian pembelajaran ya. Iya, terima kasih Pak Ari. Iya, kita lihat Ibu capaian Dini. pembelajarannya. Ibu Iya. Dini Harwanti. Ya, kita lihat tujuan pembelajarannya, kemudian alur tujuan pembelajarannya, kemudian kita lihat kebutuhan siswanya, kemudian kita lihat KUSP-nya. Jika sekolah memang sudah menyusun KUSP, Bapak Ibu ya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Apa sih yang dibutuhkan siswa di sekolah yang tempat kita bertugas? Seperti itu ya. Nah, kita merujuknya ke sana. Barulah kita menyusun dan mengembangkan modul ajar. Kemudian kira-kira Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang modul ajar terkait pembelajaran abad 21 yang terdiri dari literasi 4C, kemudian BPK, maaf ya ini slide-nya kepotong ini, maaf ya Bapak Ibu ya. Kemudian moderasi beragama, dan moderasi beragama itu. Ya, saya kira Bapak Ibu ada sedikit pengetahuan mungkin modul ajar yang terintegrasi atau terinsersi dengan 4C. 4C biasa kan? 4C itu antara lain critical thinking ya, collaboration, communication, itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian literasi, biasa kalau kita menyusun modul ajar, antara lain kegiatannya ada mengamati, membaca, itu termasuk literasi. Kemudian ada PPK-nya, penguatan pendidikan karakter, dalam hal ini profil pelajar Pancasila. Mohon maaf saya ini ada sedikit kelupaan. Profil pelajar Pancasila juga kita perhatikan yang 6 dimensi. Dimensi yang mana mau kita masukkan ke dalam modul ajar yang sedang kita susun. Kemudian ada lagi ya di Kementerian Agama, kekhasannya antara lain adalah moderasi beragama. Moderasi beragama itu ada 9 ya, saya nggak salah. Ada 9 dimensi moderasi beragama yang bisa kita masukkan ke modul ajar yang akan kita susun. Ini hal baru ya Bapak Ibu yang ada moderasi beragamanya, khusus di Kementerian Agama. Baik, ini ada pertanyaan yang lupa saya untuk brainstorming. Saya pertanyakan aja langsung Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu ke dalam kelas itu modul ajarnya dilihat lagi atau enggak? Bapak
Ibu proses Dilihat lagi, Bu. pembelajaran, Ya. iya, proses pembelajaran di kelas melihat modul ajar lagi atau hanya sekedar jadi rencana-rencana indah? Dilihat lagi, Bu. Dilihat Lihat, lagi. Masya Allah. Terima kasih ya yang sudah mengajar dengan ikhlas dan penuh semangat ya. Jadi setiap mengajar di kelas proses pembelajaran ngintip-ngintip modul ajar ya Bu ya. Ya, takut kelupaan. Nggak ada yang marah kok Bu, nggak ada yang marah Bapak Ibu ya. Ketika kita dalam kelas, kita buka modul ajarnya, kemudian ini kegiatannya apa ya gitu ya. Ini awalnya apa ya gitu. Modul ajar saya yang udah saya susun itu gimana ya gitu. Pembukaannya saya nyampein apa aja ya. Nah itu jadi nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu bukan harus dihafal, tapi harus dilaksanakan. Kita bawa ke dalam kelas modul ajarnya, kemudian kita lihat proses pembelajarannya, langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, lalu kita terapkan. Itu luar biasa ya. Nah, tinggal setelah Bapak Ibu laksanakan, kita tinggal evaluasi. Apakah selama proses pembelajaran rencana yang sudah saya terapkan kemudian saya laksanakan di kelas itu kira-kira berdampak atau tidak kepada siswa? Seandainya setelah dievaluasi mungkin dampaknya baik, maka modul ajarnya sudah bagus ya, karena dampaknya sudah baik. Tapi kalau belum berdampak, bagaimana cara-cara yang lain agar modul ajarnya bisa jadi lebih baik lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Ada refleksi dan evaluasi yang kita lakukan. Terima kasih ya Ibu-Ibu yang sudah menjawab bahwa ketika proses pembelajaran melihat modul ajarnya gitu ya. Jadi bukan hanya jadi rencana-rencana indah dalam modul ajar yang sudah disusun. Baik, lanjut ya Bapak Ibu. Konsep modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, ini dia. Menarik ya. Modul ajarnya itu kalau bisa menarik yang pembelajarannya berpusat pada siswa. Ya Bapak Ibu ya. Kita upayakan bagaimana pembelajaran kita itu harus berpusat pada siswa. Bukan pada guru lagi. Bukan guru yang menjadi pusat pembelajaran, tapi siswa yang menjadi pusat pembelajaran. Guru dalam kelas hanya sebagai fasilitator. Di awal memberikan pembukaan, pemantik, kemudian selama proses pembelajaran diupayakan kegiatannya berpusat pada siswa dan guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian di akhir kita beri penguatan. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran. Nah ini tadi ya, karena ada yang sudah jawab. Langkah-langkah menyusun modul ajar yang diperlukan apa aja? Salah satunya tadi ya Bapak Ibu, alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Jadi ending dari modul ajar kita itu adalah profil pelajar Pancasila. Ya. Capaian pembelajaran kita analisa, kemudian setelah dianalisa kita breakdown menjadi tujuan pembelajaran. Setelah di breakdown menjadi tujuan pembelajaran 1, 2, 3 dan seterusnya, maka disusun kembali menjadi alur tujuan pembelajaran secara sistematis. Yang mana yang ingin disampaikan terlebih dahulu kemudian disusun, begitu seterusnya ya Bapak Ibu. Selanjutnya, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan. Bagaimana kita ketahui, peserta didik kita kan ada fase E dan fase F. Itu kalau SMA ya, Bapak Ibu maaf saya karena di SMA ini jadinya yang dihafal di fase E dan fase F aja ini. Fase kan dimulai dari A, B, C, D, E, F ya, Bapak Ibu ya. Kemudian peserta didik mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran. Kemudian berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Ya. Kemudian komponen modul ajar, ya Bapak Ibu. Komponennya sebenarnya ada 3 sih komponen intinya. Ya, komponen modul ajar itu ada 3 komponen inti. Yang pertama informasi umum,
kemudian komponen inti, kemudian lampiran. Jadi hanya 3 ini komponen modul ajar, informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Ya, nanti kita akan lihat satu persatu yang termasuk di informasi umum itu apa saja, kemudian komponen inti itu apa saja, kemudian di lampiran itu apa saja. Guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks, lingkungan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Bapak Ibu, modul ajar itu tidak ada yang baku. Selagi memuat komponennya ini, maka modul ajar itu sudah dikatakan modul ajar. Tidak ada modul ajar, maaf ya kalau saya pakai bahasa tidak ada yang salah gitu ya, salah atau sempurna. Tapi modul ajar memang memuat 3 komponen ini. Artinya apa? Akan kembangkan modul ajar sesuai dengan konteks dan kebutuhan belajar peserta didik. Ya, tidak ada yang salah gitu ya. Modul ajar jika tidak ada atau kurang dari salah satu atau belum sesuai dengan komponen intinya, mungkin itu ya dikatakan benar ya. Selagi sudah memuat 3 ini, informasi umum, komponen inti, itu sudah disebut modul ajar. Dan boleh ditambah, silahkan, sesuai sudah di konteks, lingkungan, dan kebutuhan belajar. Ya. Kemudian belajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Selanjutnya komponen modul ajar dalam satuan dibutuhkan untuk melakukan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan ya. Jadi bisa bebas ya Bapak Ibu, silahkan dimodifikasi, ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran atau keinginan Bapak Ibu yang kira-kira jika ditambahkan maka tujuan pembelajaran akan tercapai, gitu ya Bapak Ibu ya. Yang nggak bisa dirubah itu adalah kan pelajaran, karena dia sudah terberi dari pemerintah, sudah given. Jadi kesempatan kita untuk mengembangkan tujuan pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran dan mengembangkan modul ajar. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya, perbandingan antara komponen minimum rencana pelaksanaan pembelajaran dan modul ajar. Kita kenal dulu namanya RPP ya Bapak Ibu. Mungkin sekarang juga masih ada. Di sekolah saya di kelas 11-nya masih menggunakan kurikulum 2013. Kemudian di kelas 12-nya juga masih menggunakan kurikulum 2013. Yang kurikulum merdeka itu masih di kelas 10. Mungkin di sekolah Bapak Ibu juga masih ada ya yang masih menggunakan kurikulum 2013. Kalau masih kurikulum merdeka mungkin di SD itu kelas 1 dan kelas 4 SD ya. Sama kan. Komponen minim rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ada tujuan. Iya Pak, nggak apa-apa. Panas ini nggak apa-apa. Maaf Pak, dengan Bapak siapa itu ya? Suaranya Pak di-unmute kan Pak? Pak. Iya, udah kayaknya Kak. Ya, makasih silakan Bapak. Iya. Sebenarnya suruh dengerin cuman capek kali. Patul. Ya mohon Bu, suaranya di-unmute kan Bu? Apa ini? Udah? Ya, silakan lanjut Bu Murni. Iya. RPP itu ada 3 komponen intinya. Yang pertama ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, kemudian ada asesmen. Sedangkan di modul ajar itu ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran, kemudian ada rencana asesmen awal, kemudian ada rencana asesmen akhir, dan ada media pembelajaran. Ini komponen yang ada di RPP yang sebelah kiri, kemudian yang komponen yang ada di modul ajar. Selanjutnya, modul ajar sekurang-kurangnya yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, asesmen, serta informasi dan referensi belajar lainnya. Nah, ini tadi ada 3 komponen modul ajar. Yang pertama informasi umum, ada identitas penulis, komponen inti, ada lampiran,
Pendidik memiliki keleluasaan untuk memilih dan memodifikasi contoh-contoh modul ajar yang tersedia atau mengembangkan modul ajar sendiri sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Ya, silakan Bapak Ibu modifikasi modul ajar yang sudah ada atau menyusun secara mandiri. Ya, boleh saja dipilih. Nah, ini informasi umum. Identitas modul ada nama penyusun, kemudian ada institusi, tahun disusun, kemudian ada jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu. Berapa JP? Kalau di SD mungkin 30 atau 35 ya. Di SMP, kemudian di SMA 45 menit. Selanjutnya ada kompetensi awal. Kompetensi awal ini adalah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki siswa sebelum mempelajari topik. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran untuk pemetaan, ya, untuk modal bagi guru mengetahui siswa yang sudah memiliki pengetahuan sama yang belum, gitu ya, pengetahuannya, maka dilaksanakan kompetensi awalnya, asesmen awal. Kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, ini di dimensi yang mana yang mau kita kembangkan ketika menyampaikan satu materi atau mau diinsersi ke dalam modul ajar. Dimensi profil pelajar Pancasilanya. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, ya. Bapak Ibu, sarananya apa, prasarananya itu juga dituangkan ke dalam modul ajar. Target peserta didiknya ada yang reguler, gitu ya. Peserta didik reguler, kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar, kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi. Model pembelajaran ini juga harus diungkapkan atau dituangkan dalam modul ajar, ya. Model pembelajaran yang mau kita laksanakan ketika pembelajaran, itu model pembelajarannya seperti apa. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua ada namanya komponen inti. Komponen inti dalam modul ajar ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya kita dapatkan dari breakdown capaian pembelajaran, ya Pak Ibu. Karena malam hari ini saya fokusnya modul ajar, maka saya tidak membahas analisis CP, ya. Harusnya kalau tujuan pembelajaran dapatnya dari mana, Bapak Ibu sudah tahu lah, ya. Kita analisa dulu capaian pembelajarannya, baru kita breakdown, kita turunkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran, ya. Jadi komponen inti di modul ajar itu ada tujuan pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, keberagaman murid dan metode asesmen yang digunakan. Kemudian tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, ya, pengetahuan yang berupa fakta dan informasi. Kemudian prosedural, pemahaman konseptual, dan seterusnya. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran, ya. Kira-kira pemahaman bermaknanya apa? Bapak Ibu silakan lihat materi yang mau Bapak Ibu sampaikan apa, lalu pemahaman bermakna yang Bapak Ibu harapkan setelah peserta didik menyelesaikan materi ini apa, itu ya, pemahaman bermaknanya. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik juga dimasukkan ke dalam modul ajar. Boleh, ya, pertanyaan pemantiknya ada 2, boleh 3, itu silakan saja Bapak Ibu buat pertanyaan pemantik. Kegiatan pembelajaran ini dalam bentuk langkah-langkah, ya. Kegiatan pembelajaran diuraikan dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan ditulis secara berurutan. Selanjutnya ada asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Ada namanya asesmen sebelum pembelajaran, diagnostik, kemudian ada asesmen selama proses pembelajaran, itu namanya formatif, kemudian ada asesmen pada akhir proses pembelajaran, itu namanya sumatif. Bapak Ibu jika ingin melaksanakan asesmen selama proses pembelajaran, misal, contoh ya, Bapak Ibu melaksanakan diskusi, ya, diskusi, kemudian peserta didik kita melaksanakan diskusi bersama teman kelompoknya, gitu ya. Jadi ada rubrik-rubrik yang bisa kita nilai selama proses pembelajaran peserta didik kita, bagaimana pencapaiannya, seperti apa. Kemudian kalau asesmen pada akhir proses pembelajaran, ini pada akhir, ya, sumatifnya.
boleh satu materi, satu tujuan pembelajaran, dua tujuan pembelajaran, dan seterusnya. Dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Maaf, ini asesmen bentuknya ya. Bentuk asesmen yang bisa dilakukan, yang pertama ada rubriknya sikap, dapat berupa observasi, penilaian diri, kemudian penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Kemudian ada performa, contohnya presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Kemudian ada tertulis, tes objektif, esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, dan benar salah. Ini adalah rubrik-rubrik atau jenis-jenis tes yang biasa bisa kita lakukan di kelas bersama peserta didik kita. Selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Kemudian remedial diberikan pada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk pemahaman materi atau pembelajaran mengulang. Ya, jadi yang sudah tuntas atau yang sudah kita anggap tercapai pembelajarannya, maka kita boleh memberikan pengayaan ya. Dia bisa membaca atau mendalami lagi literatur yang lain ya. Semoga agar pemahaman dan pengetahuannya semakin bertambah. Namun yang belum sampai ketuntasannya atau tujuan pembelajaran yang seperti sudah kita tetapkan bisa diulang ya, mengulang pembelajaran. Kemudian saat merancang kegiatan pengayaan perlu diperhatikan mengenai diferensiasi. Contohnya lembar belajar atau kegiatan yang berbeda dengan kelas. Baik Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, komponen modul ajar yang ketiga itu berisi tentang lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi LKPD-nya Bapak Ibu bisa sematkan di lampiran. Ya, lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Jadi LKPD ini kalau memang Bapak Ibu ingin siswanya diskusi kelompok, maka cukuplah diperbanyak sesuai dengan jumlah kelompoknya. Misal 5 gitu kan, 5 kelompok, maka LKPD-nya hanya diperbanyak untuk 5 kelompok tersebut. Tapi jika LKPD-nya Bapak Ibu tujukan untuk individu per individu, maka Bapak Ibu harus siapkan sejumlah peserta didik gitu ya. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik ini dimasukkan ke dalam lampiran. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran ya. Jadi bahan bacaan itu disematkan di lampiran. Kemudian ada glosarium. Glosarium itu adalah kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal. Contohnya glosarium itu kalau di SMA ada materi syu'abul iman gitu ya. Ada riya, ada sum'ah, ada zir, ada israf itu ya, itu termasuk glosarium. Istilah-istilah yang perlu diberikan penjelasan, itu termasuk dalam glosarium. Mungkin kalau di fase A atau jenjang SD ya, ada istilah-istilah Asmaul Husna gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau materi CP-nya SD saya mohon maaf, saya nggak hafal ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau di SMP mungkin ada istilah-istilah haji gitu ya, zakat, umroh, kemudian kurban ya, antara lain CP-CP di SMP dan SD. Kemudian ada yang terakhir daftar pustaka. Ini daftar pustaka adalah sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, baik buku siswa, kemudian buku referensi, kemudian majalah, kemudian koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan sebagainya. Itu termasuk ke dalam daftar pustaka, ya Bapak Ibu. Jadi sangat beragam ya, daftar pustakanya sangat banyak. Kita tidak hanya terpaku pada satu buku, bukan hanya pada buku teks siswa dan bukan hanya pada buku guru. Tapi kita bisa melihatnya dari situs internet. Tentu saja yang
blognya atau situsnya yang bisa dipercaya ya Bapak Ibu ya. Di Kementerian Agama kan sudah ada itu situs yang bisa dijadikan referensi atau rujukan untuk mencari pengetahuan-pengetahuan ya, sumber-sumber informasi. Kemudian bisa majalah, bisa koran, kemudian bisa lingkungan sekitar ya. Jadi sangat banyak sekali yang bisa dijadikan daftar pustaka. Tuh selanjutnya, baik Bapak Ibu, setelah mendengarkan ya paparan dari saya, mudah-mudahan ada ya mindsetnya Bapak Ibu ingin mencoba untuk membuat modul ajar secara mandiri ya. Mudah-mudahan bisa ya Bapak Ibu ya, secara mandiri. Andai kata pun Bapak Ibu modifikasi, itu sudah bagus sekali, sudah bisa mengembangkan modul ajar walaupun dimodifikasi. Asal jangan Bapak Ibu, maaf ya, Bapak Ibu copy paste ya modul ajar, dan Bapak Ibu lupa nih mengganti nama. Karena tuntutan guru itu kan harus menyelesaikan administrasi pembelajarannya ya. Jadi saya harapkan kita bisa menyusun secara mandiri. Jika belum mampu, maka kita bisa modifikasi. Nah, jika cari jalan pintasnya, bisa dari internet sudah sangat banyak yang tersebar modul ajar, asal jangan lupa Bapak Ibu mengganti nama sekolah ya, nama sekolah, nama kepala sekolah, data-datanya ya, jangan lupa diganti. Tapi yang paling dimudahkan lagi, pemerintah sudah menyediakan buku teks siswa, buku guru ya, buku guru. Di buku guru itu sudah terdapat langkah-langkah pembelajaran yang bisa kita laksanakan dalam proses pembelajaran ya. Seperti saya contohnya di SMA itu sudah disediakan sebenarnya, disediakan pemerintah melalui penulis atau penyusun bukunya di buku guru, maka sudah ada, bisa kita lihat di buku guru. Proses pembelajaran di kelas bisa kita lihat untuk membuat modul ajar gitu ya Bapak Ibu. Oke, ini saya mohon responnya. Pentingnya menyusun modul ajar dalam pembelajaran. Kira-kira Bapak Ibu, seberapa pentingkah kita menyusun modul ajar dalam proses pembelajaran? Bisa yang bersuara, bisa ada yang bersuara Bapak Ibu. Sepenting apakah kita menyusun modul ajar dalam proses pembelajaran, dalam pembelajaran? Kira-kira gimana? Menurut Bapak Ibu gimana? Penting atau enggak kita menyusun modul ajar? Sangat penting sekali Ibu. Sangat penting Bu Agus Ria ya. Kira-kira menurut Ibu Agus Ria pentingnya seperti apa? Tentu saja Bu, untuk memudahkan kita dalam mengajar atau masuk pada materi hari itu ya kan. Kemudian kalau tanpa rencana mungkin kan kita akan ngeblank kan, biasa kan. Nggak tahu arahnya ya Bu, mau dibawa kemana ini ya anak-anak ini ya, karena nggak ada arahnya ya, tujuannya ya. Jadi kalau di modul ajar kan sudah ada ya. Bu Agus Ria pernah buat mandiri modul ajarnya? ATM Bu. ATM ya. Oke, baiklah ya. Yang penting ada usaha ya walaupun ATM. Boleh ambil tiru modifikasi. Oke, Bapak Ibu, kita ke contoh ya, modul ajar. Baik ya. Mana ini? Maaf. Saya stop share dulu. Kita akan ke modul ajar ya, Bapak Ibu ya.
bentar ya Bapak Ibu. Udah kelihatan, Bu Nisa? Sudah Bu Murni. Ya. Oke. Iya, Bapak Ibu, ini ATM juga nih. Tadi kan sudah saya sampaikan ya. Kalau buat mandiri, ampun ya Bapak Ibu ya. Nanti kita coba-coba deh. Karena buat mandiri ini agak waktunya luar biasa. Ini sesuai buku guru yang di jenjang SMA untuk fase E. Ya. Semester ganjil. Tadi informasi umum di komponen modul ajar ada informasi umum terdiri dari nama penyusun, kemudian tahun disusun, kemudian mata pelajaran, kemudian satuan pendidikan, kemudian jenjang sekolah, program keahlian, judul elemen ya. Kalau kita di kurikulum Merdeka sudah elemen ya Bapak Ibu. Kalau yang di 2013 kemarin kan aspek akhlak gitu ya, aspek fikih, aspek sejarah gitu. Kalau di kurikulum Merdeka kan elemen. Kemudian kelas dan fase, kemudian lingkup materi, kemudian nah ini capaian pembelajaran. Tadi kan di informasi umum ini tidak ada. Jadi jika menurut Bapak Ibu itu perlu ditampilkan capaian pembelajarannya pada fase E, kemudian elemen akhlak, elemennya akhlak, kemudian fasenya E, kemudian capaian pembelajarannya ini saya tampilkan karena saya mau menganalisa di tujuan pembelajarannya nanti. Di bawah kan ada tujuan pembelajarannya. Jadi supaya saya nggak meraba, maka saya tambahkan di sini capaian pembelajarannya atau CP-nya. Ya, jadi Bapak Ibu boleh saja ditambahkan. Tidak ada aturan bakunya. Selagi masih memenuhi 3 komponen yang terdapat dalam modul ajar, maka itu sudah dikatakan disebut modul ajar. Ini contoh ya Bapak Ibu, hanya contoh. Peserta didik menganalisis manfaat menghindari akhlak mazmumah, kemudian membuat karya yang mengandung konten manfaat menghindari sikap mazmumah, kemudian meyakini bahwa akhlak mazmumah adalah larangan dan akhlak mahmudah adalah perintah agama, serta membiasakan diri untuk menghindari akhlak mazmumah dan menampilkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. CP-nya. Kemudian alokasi waktunya 9 JP kali 45 menit, artinya 3 pertemuan. Satu pertemuan itu 45 menit, 3 pertemuan 9 JP ya, kali 45 menit. Kemudian kompetensi awalnya, peserta didik telah memiliki pemahaman tentang akhlak mazmumah dan dampak negatif dalam kehidupannya. Ini kompetensi awal yang saya buat gitu ya, karena saya pikir akhlak mazmumah itu peserta didik kita pasti adalah yang tahu ya, pasti mereka memiliki lah pengetahuan tentang itu, akhlak mazmumah, akhlak mahmudah, dan kira-kira dampak negatifnya apa gitu. Itu saya rasa mereka ada pengetahuan awal tentang itu. Kemudian profil pelajar Pancasila yang diharapkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini tentu saja ya Bapak Ibu, apalagi kita mata pelajaran pendidikan agama Islam, walau bukan hanya mapel PAI yang diharapkan memiliki dimensi ini, semua mapel diharapkan sudah bisa menerapkan dimensi profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa ini. Kemudian bernalar kritis, kemudian mandiri, kreatif, dan gotong royong. Selanjutnya sarana dan prasarananya, sesuaikan saja dengan sekolah ya, sekolah Bapak Ibu ya. Ada laptop, tentu ya pakai laptop. Kemudian LCD proyektor, ada layarnya. Kemudian internet ya, wifi-nya itu di sekolah kebetulan ada. Kemudian speaker, ada pakai speaker. Kalau kita mau menyajikan video dan sebagainya itu pakai speaker. Kemudian handphone, ya siswanya menggunakan handphone kalau kita mau interaktif. Kemudian kamera, kertas, karton, spidol warna atau media lain yang kira-kira diperlukan ketika proses pembelajaran. Itu sarana dan prasarana. Target peserta didiknya adalah peserta didik reguler. Kemudian model pembelajaran, inquiry learning, discovery learning, dan project based learning. Bapak Ibu, pada satu materi itu tidak menutup kemungkinan kita bisa menggunakan berbagai model. Ya, dalam hal ini
materinya tentang akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Jadinya saya menggunakan 3 model pembelajaran. Ya, inquiry, kemudian discovery, kemudian berproject. Boleh jadi pada pertemuan pertama, maka saya menggunakan model inquiry. Ya. Kemudian pada pertemuan kedua, boleh jadi saya menggunakan model discovery. Menemukan gitu ya, menemukan jawaban. Kemudian dan boleh jadi di pertemuan ketiga atau yang keberapa nanti yang ketiga ini tadi 3 kali pertemuan ya. Saya menggunakan modelnya project based learning gitu ya. Jadi boleh saja satu materi itu lebih dari satu model. Boleh jadi 2 atau 3 model pembelajaran. Metodenya learning style jigsaw berbasis produk ya. Ini metodenya juga silakan Bapak Ibu kembangkan. Kira-kira yang cocok pada pembelajaran itu metodenya seperti apa? Jigsaw kah, berbasis produk, learning style, kemudian mode pembelajaran luring, penilaian asesmennya formatif dan sumatif. Tujuan pembelajaran, ini masuk kita ke komponen inti atau komponen yang kedua ya. Melalui model pembelajaran learning style, serta didik dapat menganalisis pengertian, dalil, dan contoh perilaku berfoya-foya. Ini tujuan pembelajarannya. Ada 1, 2, 3 tujuan pembelajarannya. Kemudian ada pokok-pokok materi. Kemudian ada pemahaman bermakna. Ini masuk ke komponen inti. Dengan memahami dampak negatif dari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, siswa dapat menghindari perilaku tersebut. Itu harapan kita. Harapan kita ketika siswa selesai mempelajari materi ini, apa harapannya? Mereka bisa menghindari perilaku negatif tersebut atau akhlak mazmumah itu tadi. Kemudian kata kunci, kemudian ada pertanyaan pemantik, ya. Pertanyaan pemantik. Apa yang kamu ketahui tentang berfoya-foya? Ini silakan ya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Boleh lebih dari 2, silakan. Boleh 3, silakan pertanyaan pemantik. Memantik mereka untuk berpikir ya, berpikir kritis agar bisa menyampaikan jawaban-jawaban atas pertanyaan kita. Kemudian kegiatan pembelajarannya ini masih masuk pada komponen inti, ada kegiatan pembelajaran. Pertemuan pertama, pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian penutup. Itu langkah-langkah pembelajaran. Pertemuan kedua, kemudian dibuka dengan pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Pertemuan ketiga, dan seterusnya sampai penutup. Iya. Asesmennya ini masih masuk pada komponen inti. Yang kedua ya, formatif dan sumatif. Ada yang bisa dilakukan penilaian sikap, rubriknya observasi, kemudian bisa mengisi lembar checklist, kemudian penilaian pengetahuan, tes tertulis, kemudian penilaian keterampilan, selanjutnya pengayaan dan remedial. Ini perbaikannya, pengayaannya, kemudian refleksi. Aktivitas refleksi ini mencakup 2 macam, yaitu penerapan karakter dan refleksi. Ya, ini refleksi pada pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Kalau malam kemarin sepertinya kalau saya nggak salah menangkap itu ada refleksi sudah disampaikan oleh Bu Nisa ya tentang refleksi. Nah, refleksi ini penting Bapak Ibu. Apapun proses pembelajaran yang sudah kita lalui, maka luangkanlah sedikit waktu ketika di penutupan itu kita refleksi. Bagaimana perasaan siswa kita ketika melalui proses pembelajaran pada hari itu. Atau apa saja yang sudah mereka pahami terkait tentang materi yang sudah kita sampaikan pada hari itu. Ya, jadi itu kita bisa refleksi. Oh, ternyata siswa saya ada yang nggak paham gitu. Ada yang sebagian paham, ada yang sebagian belum. Itu refleksi Bapak Ibu. Oh, ternyata siswa saya senang beberapa. Yang lain tuh pada tidur. Kenapa ya gitu ya. Jadi itu sangat penting refleksi. Itu refleksi kita dengan siswa. Refleksi dengan rekan sejawat lebih penting lagi ya Bapak Ibu. Saya juga belum pernah coba, pengen juga sih sesekali ya. Ketika mengajar gitu ada teman gitu yang nongkrongin gitu Bapak Ibu. Ngajar kita bla 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 gitu ya. Setelah selesai baru kita tanya gitu. Gimana kira-kira cara mengajar? Ada yang kurang kah atau yang keliru atau kurang pas, kurang cocok? Itu sangat baik sekali refleksi ya. Bapak Ibu, itu yang diharapkan sebenarnya, refleksi rekan sejawat. Tapi saya yakin, saya belum pernah Bapak Ibu, belum pernah. Di supervisi juga belum ya, kepala sekolahnya nggak mau supervisi saya Bapak Ibu. Ya, jadi ini komponen yang kedua ya, masih masuk dalam komponen inti. Kemudian ringkasan materi ini masuk ke lampiran. Ya, silakan Bapak Ibu buat ringkasan materinya.
nggak terlalu banyak juga boleh. Kira-kira sudah dapat pengertian-pengertian atau konsep-konsepnya, bisa dimasukkan ke dalam ringkasan materi di lampiran. Kemudian, nah ini LKPD. Tadi kita ada LKPD ya Bapak Ibu. LKPD itu dimasukkan ke dalam lampiran. LKPD lembar kerja peserta didik. Ya, dimasukkan ke dalam lampiran. Ini ada lampiran, ada LKPD. Kemudian asesmen atau penilaian. Penilaian sikap, ini rubriknya. Rubrik untuk penilaian sikap, ada itemnya. Kemudian penilaian pengetahuan, asesmennya. Penilaian pengetahuan, kemudian jumlahnya silahkan Bapak Ibu boleh 10, boleh lebih ya, silahkan Bapak Ibu buat saja untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pengetahuan dari siswa kita. Kemudian kunci jawaban di lampiran, kemudian penilaian keterampilan juga masuk di lampiran ya, penilaian keterampilannya. Ya, di lampiran-lampiran. Pengayaan, glosarium, bahan bacaan guru dan peserta didik. Nah, ya, itu yang terakhir, bahan bacaan guru dan peserta didik. Masih masuk di lampiran ya. Ini banyak ya buku-buku bacaan yang dibuat. Ini saya suruh cari di ini aja nih, langsung di apa namanya? Di internet aja ini. Tinggal copy kalimatnya lalu dibuka di internet, itu maka keluarlah bukunya ya Bapak Ibu ya. Jadi sekedar bahan bacaan tambahan untuk peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh modul ajar, hanya contoh. Silakan Bapak Ibu kembangkan, sekali lagi tidak ada yang aturan baku, selagi memuat 3 komponen dalam modul ajar maka sudah bisa dikatakan itu adalah modul ajar. Ya, silakan Bapak Ibu kembangkan dan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan sekolah Bapak Ibu. Baik, izin ya Bapak Ibu, kemudian kita akan masuk ke PMM. Ini kinerja. Nampak Bu Nisa, nampakkah? Belum ya? Belum Bu Oh, Eli. belum. Bu Murni belum. Oke lah, bentar ya Bapak Ibu, maaf ya, lupa. Kita masuk ke PMM ya Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu semangat nambah poin ya, 24 poin nih. Nah, udah kelihatan Bu Nisa? Ya, sudah. Ya, Bapak Ibu tentu tampilannya. Ketika Bapak Ibu buka PMM seperti ini ya, semua keluarlah fitur-fiturnya yang ada di PMM ya. Wah, tiba saja GPAI dihebohkan ya dengan PMM ya. Kalau nggak kayak gini kayaknya nggak buka PMM ini, termasuk saya. Bisa paling apa namanya, paling jarang buka PMM. Tapi ketika kinerja diintegrasikan ke PMM, itu mau tak mau kita harus buka ya PMM, sering buka PMM ya. Kalau dulu tuh buka PMM paling jarang, karena menyediakan waktu untuk pelatihan mandiri itu pasti harus punya waktu ya Bapak Ibu. Saya jujur itu, kalau mau ngikuti satu modul, itu harus menyediakan waktu kan, sambil duduk, kita pahami. Kan nggak mungkin video diputar orangnya kemana-mana gitu kan, sama aja kan, nggak paham jadinya. Jadinya memang harus menyediakan waktu untuk belajar mandiri, mengikuti pelatihan mandiri di PMM. Jadi ketika kinerja diintegrasikan di PMM ya, maka kita mau tak mau, suka nggak suka itu harus buka PMM ya Bapak Ibu. Apalagi ketika melihat RHK aja ya. Oke. Nah Bapak Ibu, ini semua fitur-fitur yang ada di PMM kemarin sudah dibahas ya, udah sosialisasi pengelolaan kinerjanya, kemudian aksi nyatanya di pelatihan mandiri, kemudian kita mau lihat perangkat ajar. Nah ini perangkat ajar Bapak Ibu. Kita klik aja perangkat ajarnya. Kita cari aja modul ajar. Bapak Ibu mau yang mana? Boleh ya saya contohkan misalnya